Halo Dr. Rudi. Siap, Dokter. Selamat siang. Siang, Dokter. Dr. Rudi ini adalah asisten ahli di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pendidikan dokter di Universitas Brawijaya, kemudian pendidikan spesialis anestesi di Universitas Indonesia, mengikuti fellow kardiotorasik anestesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian terakhir adalah konsultan anestesi obstetrik di Universitas Gadjah Mada. Banyak yang sudah ditulis ya, Dr. Rudi, kemudian banyak juga pendidikan dan kursus informal yang sudah diikuti. Dr. Rudi hari ini akan membawakan topik manajemen perioperatif shock hemorrhagic pada kehamilan. Untuk pertanyaan kepada Dr. Cahya, silahkan ditanyakan dan akan dijawab nanti bersamaan dengan yang Dr. Rudi di akhir sesi. Silahkan Dr. Rudi. Terima kasih, Dokter. Saya izin share screen ya, Dokter. Oke. Izin, Dokter. Sudah kelihatan gitu? Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada senior-senior semuanya, kepada teman sejawat, teman-teman dokter umum yang ikut mengikuti acara ini. Pagi ini saya akan share tentang manajemen perioperatif shock hemorrhagic pada kehamilan. Outline pada sharing pagi ini terdiri dari beberapa bab, satu yang pendahuluan, kemudian definisi shock, kemudian etiologi dan manajemen. Ini karena waktunya hanya 20 menit, ini saya coba untuk mempercepat, tetapi semoga paham dengan apa yang akan saya share di materi ini. Sebagai pendahuluan, shock hemorrhagic merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu baik di Indonesia maupun di dunia. Kadang-kadang perdarahan pada pasien obstetri ini akan dipersulit dengan adanya perubahan dari fisiologi dari ibu hamil, di mana yang sudah disampaikan oleh Dr. Cahya tadi, banyak hal yang akan memperumit kondisi dari ibu hamil, salah satunya adalah konsentrasi plasma yang meningkat 40-50%, kemudian hipercoagulable dan lain sebagainya. Dr. Cahya tadi juga sudah menyebutkan bahwa tanda-tanda shock hemorrhagic pada pasien-pasien dengan kondisi kehamilan baru mungkin akan kelihatan setelah perdarahan di atas 1.500 cc, bahkan mungkin lebih. Kemudian karena hal tersebut, makanya kalau misalnya ada pasien-pasien dengan kondisi ibu hamil yang mau melahirkan atau dalam kondisi sedang infartu, harus dianggap rentan terhadap resiko terjadi adanya perdarahan, dan kewaspadaan tenaga medis, baik itu dokter, dokter umum, dokter kandungan, maupun perawat bidan dan sebagainya harus ditingkatkan. Karena resikonya terjadinya perdarahan ini luar biasa pada pasien-pasien dengan kehamilan. Secara epidemiologi, data di seluruh dunia yang terakhir dikumpulkan adalah kematian akibat perdarahan major obstetric hemorrhage ini sebanyak 83.000 ibu hamil di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, perdarahan ini menempati 3 besar penyebab kematian, selain eklamsi, preeklamsi, kemudian juga dengan infeksi. Berdasarkan survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2007, data di Indonesia kematian ibu hamil yang mengalami perdarahan sebesar 228 ibu hamil per 100.000. Jadi ini dari angka ini lumayan sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain, tetapi yang seperti yang saya sebutkan, total di seluruh dunia dalam 1 tahun sekitar 83.000 ibu hamil melahirkan
yang meninggal akibat komplikasi dari perdarahan. Di Amerika sendiri disebutkan bahwa komplikasi perdarahan ini hanya sebesar 17% dari penyebab kematian ibu hamil di Amerika. Definisi dari shock hemoragik yang pertama adalah kehilangan akut volume darah yang menyebabkan menurunnya perfusi jaringan, sehingga terjadi inadekuatnya hantaran oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel untuk melakukan metabolisme, di mana hasil akhirnya jika jaringan atau sel kekurangan oksigen yang terjadi adalah metabolik anaerob, di mana hasil akhirnya adalah laktat, sehingga akan mempengaruhi kondisi dari ibu yang mengalami perdarahan tersebut. Beberapa definisi yang dikemukakan, semakin banyak negara mempunyai patokan sendiri terhadap yang namanya batasan dari obstetric hemorrhage. Obstetric hemorrhage sendiri di kehamilan bisa disebabkan perdarahan yang dialami ibu hamil saat kehamilan, kemudian saat persalinan maupun setelah persalinan, dan merupakan salah satu penyebab yang paling sering penyebab kematian, mortalitas dan morbiditas yang paling sering yang menyatakan definisi pasti dari perdarahan obstetrik masif. Masing-masing negara mempunyai panduan sendiri-sendiri. Ada beberapa negara yang menyebutkan bahwa major obstetric hemorrhage ini terjadi jika perdarahan lebih dari 500 sampai 1000. Ada beberapa yang menyebutkan lebih dari 1500, tetapi kesepakatan yang kita ambil adalah perdarahan kehilangan darah sebesar lebih dari 1500 cc atau penurunan hemoglobin lebih dari 4 gram per desiliter setelah kehilangan darah akut pada wanita hamil, baik itu saat hamil, saat persalinan maupun setelah persalinan. Perubahan fisiologi ibu hamil seperti yang disebutkan tadi, kadang-kadang tanda klinis dari shock hemoragik baru timbul jika perdarahan sudah banyak, sudah lebih dari 1.500 bahkan lebih dari 2.000, dengan perubahan patofisiologi plasma volume yang meningkat 40-50%. Tanda-tanda itu akan terlihat setelah perdarahan yang luar biasa banyak. Ditambah lagi estimasi visual perdarahan akan sulit karena terutama pada saat melahirkan, di mana darah bercampur dengan air ketuban, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak realnya perdarahan yang terjadi pada waktu ibu hamil mengalami pada saat ibu duranta persalinan, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi klinis yang luar biasa waspadanya, sehingga outcome yang diharapkan akan menjadi lebih baik. Ini seperti yang disebutkan oleh Dr. Cahya, perubahan fisiologi kehamilan, di mana salah satunya adalah peningkatan volume darah, volume plasma 40-50%, sehingga terjadi perdarahan tidak disadari sampai perdarahan yang terjadi itu adalah luar biasa banyak, lebih dari 1.500 cc. Kemudian tanda perdarahan obstetrik hanya dapat terlihat saat volume sirkulasi sangat rendah. Itu kemudian baru ditandai dengan adanya tanda-tanda shock seperti akral dingin, akralnya dingin, pucat, takikardi, dan hipotensi. Baru kelihatan tanda-tanda ini setelah perdarahan yang sudah luar biasa banyak dibandingkan pada pasien-pasien yang non-hamil. Secara etiologi, major obstetric hemorrhagic dibagi menjadi 3. 1, antepartum atau selama kehamilan. Satu penyebab yang pertama adalah placenta previa, kemudian placenta abruptio atau solusio placenta, adanya koagulopati pada pasien yang hamil, kemudian adanya trauma atau yang menyebabkan terjadinya ruptur uterus, kemudian saat persalinan bisa terjadi saat laserasi pervaginam, saat persalinan pervaginam. Kemudian yang postpartum yang harus kita hati-hati, yang paling sering terjadi adalah yang nomor 1 atonia uteri, dan yang kedua adalah placenta accreta. Placenta accreta ini sekarang sudah mulai banyak di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri. Hampir setiap minggu ada pasien-pasien dengan placenta accreta. Keuntungannya kalau misalnya kita tahu bahwa pasien itu mengalami placenta accreta, adalah persiapan akan lebih baik karena persiapan dilakukan sebelum operasi, di mana kita bisa menyiapkan darah dan produk darah yang lumayan banyak,
karena perdarahan plasenta akreta ini rata-rata lebih dari 4.000 cc. Komplikasi yang mungkin terjadi jika pasien mengalami bleeding antepartum, salah satunya adalah kejanin di mana terjadi hipoksemia, bisa terjadi prematur delivery, ada terjadi gagal tumbuh, bisa juga sampai bayinya meninggal di intrauterin. Maternal komplikasinya sendiri tergantung jumlah darah yang hilang, pasien bisa sampai cardiac arrest jika perdarahan masif, kemudian jika berdarah hipotensi persisten yang tidak diresusitasi dengan baik, bisa terjadi acute kidney injury, kemudian prematur labor, kemudian adanya postpartum hemorrhage jika perdarahan tidak diatasi atau tidak diresusitasi dengan baik. Ini ada salah satu tabel yang kita bisa tahu faktor resiko yang mungkin terjadi, yang bisa kita prediksi dari awal, misalnya adanya atoni uterus pada pasien-pasien yang makrosomia, kemudian multiple gestation, kemudian yang kala dua lama, harus hati-hati terjadinya yang namanya atoni uteri. Kemudian pada pasien-pasien dengan plasenta akreta misalnya, kita harus hati-hati, kita harus curiga kalau misalnya dari diagnosanya sudah gravida 4, gravida 3, post SC 2 kali, atau gravida 3 dengan riwayat kuret dan post SC, kita sudah harus hati-hati adanya plasenta akreta. Salah satu deteksi yang mungkin bisa digunakan adalah menggunakan MRI maupun CT scan. Kemudian kita juga harus hati-hati jika pasien hamil dengan BMI lebih dari 50 atau obes parturian, karena resiko terjadinya perdarahan antepartum maupun durante persalinan maupun postpartum lebih tinggi dibandingkan pada pasien-pasien dengan BMI kurang dari 50. Kemudian jika memungkinkan adalah untuk menghindari perdarahan yang mungkin terjadi postpartum, misalnya adalah mempercepat kala 3, misalnya dengan manual placenta dan lain sebagainya. Tata laksana dari perdarahan obstetrik ada airway, breathing, circulation, drugs, dan event. Yang dari airway-nya tadi Dr. Suwarman sudah menjelaskan tentang bagaimana menjaga securing airway-nya. Salah satunya adalah dengan mempertahankan potensi jalan nafas. Ada yang namanya triple airway maneuver. Kemudian jika pasien shock hemorragik dengan penurunan kesadaran kurang dari 8, dipertimbangkan kita melakukan intubasi. Kemudian dari breathing, ini juga tadi sudah dibahas, ada dengan oksigenasi, baik itu menggunakan nasal kanul, NRBM, NRM, simple mask, dan lain sebagainya, sesuai dengan yang ketersediaan yang ada, dengan oksigenasi 100%, dengan harapan saturasi kalau bisa lebih dari 94%. Tata laksana sirkulasi yang paling penting yang lainnya adalah sirkulasi. Kita harus pasang monitoring dari awal pasien datang misalnya, atau saat terjadi perdarahan, kita harus tahu hemodinamik dari pasien, dipasang beberapa menit sekali dilakukan tensi. Kemudian jika perdarahan terjadi antepartum, posisi pasien di left lateral position seperti yang Dahlia tadi bilang. Kemudian bisa dilakukan juga ditambah dengan shock position, di mana dilakukan head down, atau jika memungkinkan kaki diangkat ke atas. Dengan shock position ini sebanyak 300 sampai 500 cc darah dari ekstremitas inferior akan kembali ke jantung, sehingga perfusi ke jantung, otak, dan paru masih dipertahankan dengan baik. Jika memungkinkan, pasang IV line besar atau akses vena sentral. Jika memang kesulitan untuk di daerah perifer, misalnya di tangan atau di kaki, bisa dipasang di jugular eksterna misalnya. Selama melakukan pemasangan IV line, bisa diambil sampel darah. Jadi tidak 2 kali kerja, tetapi sekali pasang, bisa sebelum dipasang disambungkan ke blood set atau infusion set, diaspirasi dulu dengan SPED 3 atau 5 cc, diambil sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, ataupun memesan darah yang akan ditransfusikan, misalnya 4-6 unit PRC, 4-6 kantong FFP, 4-6 kantong trombosit konsentrat. Yang bisa kita lakukan yang lain adalah dengan memasang 2 IV line, kita bisa melakukan resusitasi dengan menggunakan kristaloid.
maupun koloid kristaloid yang paling banyak kita gunakan sesuai dengan ketersediaan yang ada di masing-masing fasilitas kesehatan. Yang paling umum kita gunakan adalah RL, ringer lactate atau normal salin. Tapi jika di center-center pendidikan atau rumah sakit yang besar biasanya ada balance solution, ringer asetat, ringer fundin dan lain sebagainya. Tapi yang harus siap dokter. Yang harus diingat adalah kristaloid ini hanya 25% yang akan stay di intravaskuler sehingga dibutuhkan volume cairan yang banyak. 1 cc darah diganti dengan 3 sampai 4 cc kristaloid. Sedangkan koloid sendiri yang banyak digunakan adalah HES. Ini hampir 100% di intravaskuler dengan adanya plasma volume expander sehingga dia bisa menarik cairan yang ada di interstisial atau di ruang ketiga tubuh kita masuk ke dalam intravaskuler. Harganya mahal memang, tetapi karena dia bisa 100% intravaskuler, volume yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. 1 cc darah digantikan dengan 1 mungkinkan resusitasinya sudah banyak, tetapi tensi tidak naik, maka diperlukan transfusi darah. Jika memang tidak memungkinkan, cross-match lama, kita bisa menggunakan darah golongan O resus negatif tanpa cross-match dengan harapan kita dapat cepat dari PMI, tetapi sepertinya prosesnya agak lebih rumit dibandingkan yang cross-match karena kita harus tanda tangan surat permintaan darah dan lain sebagainya. Yang dilakukan yang lain adalah pada sirkulasi beri selimut dan cairan hangat untuk mencegah hipotermia dengan target adalah nanti setelah di slide berikutnya kita nanti bisa baca target-target resusitasi yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan kondisi perdarahan. Untuk D atau drugs biasanya kita menggunakan uterotonic drug, oksitoksin, kemudian metergin, mesoprostol dan lain sebagainya untuk meningkatkan kontraksi dari uterus. Kemudian asam tranexamat, WHO sendiri merekomendasikan menggunakan jika ada pasien-pasien dengan kondisi perdarahan tidak hanya pada perdarahan obstetrik. Pada kondisi perdarahan yang lain, asam tranexamat direkomendasikan oleh WHO dengan 1 gram IV, kemudian dilanjutkan dengan 1 gram dalam 8 jam. Kemudian ada beberapa yang early vasopressor ini digunakan jika kita sudah melakukan resusitasi dengan cairan koloid maupun kristaloid dalam jumlah banyak, tapi terjadi vasoplejik atau tidak berespon, kita bisa menggunakan early vasopressor yang digunakan adalah norepinefrin maupun vasopressin. 2 obat yang direkomendasikan oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ada yang dinamakan permissive hipotensi ya, dengan harapan sistoliknya tidak lebih dari 90. Dengan harapan adalah tidak sumber perdarahan tidak mengeluarkan darah yang lebih banyak dibandingkan tensi yang lebih tinggi. Tetapi kita juga harus tahu kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh dilakukan permissive hipotensi. Untuk early planning intervention, ada manual placenta jika terjadi retensio placenta, bisa dilakukan uterine packing, intrauterine balloon tamponade. Yang paling sering kita lakukan jika terjadi adanya atoni uteri adalah Behling suture. Kemudian yang paling advance lagi jika terjadi yang namanya placenta akreta bisa dilakukan hysterectomy, bisa juga dilakukan interventional radiologi di mana ada balloning, jadi dikembangkan balon pada cabang-cabang dari arteri di sekitar uterus. Therapeutic goals yang harus kita tahu selama melakukan resusitasi perdarahan adalah seperti yang tampak di layar. Hemoglobin lebih dari 8 gram per desiliter, trombosit idealnya lebih dari 75, proton time kurang dari 1,5, kemudian fibrinogen lebih dari 1,5 sampai 2 gram per liter, tergantung dari fasilitas kesehatan yang ada. Tapi simpelnya adalah kalau bisa memungkinkan di perifer menggunakan HB lebih dari 8. Massive transfusion protokol, jika memang perdarahannya luar biasa banyak, menurut WHO yang digunakan adalah PRC, TC dengan FFP, fresh frozen plasma dengan perbandingan 1:1:1. Tetapi di Amerika sendiri yang saya ambil dari American College of Obstetrics and Gynecologists, itu disebutkan bahwa yang di paling bawah adalah 6:4:1, tetapi yang paling umum kita lakukan menurut WHO adalah 1:1:1. Kalau misalnya perdarahan terjadi di rumah sakit yang besar dengan PMI-nya, menurut ECOG ini, paling tidak PMI harus punya minimal 4 unit
PRC golongan darah O resus negatif minimal paling tidak, sehingga saat terjadi perdarahan itu kita bisa langsung ambil darah yang resus negatif golongan darah O untuk dilakukan transfusi pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan masif. Ini adalah salah satu contoh kompresi uterus, ini balance, kemudian ini tamponade balon, kita bisa menggunakan kondom kateter, kita masukkan cairan sehingga tujuannya adalah mengeblok sumber perdarahan intrauterin yang mungkin bisa menjadi sumber perdarahannya. Dan yang kesimpulannya adalah penyebab perdarahan obstetrik diklasifikasikan sebagai antepartum, peripartum, dan postpartum dengan macam-macam penyebab antara lain plasenta previa, ruptur uteri, kemudian solusio plasenta atau neuteri maupun plasenta akreta dan trauma dari genital. Pada beberapa kondisi jika memungkinkan seperti plasenta akreta dapat dilakukan evaluasi USG atau MRI. Dan manajemen meliputi pada pasien-pasien dengan shock hemorrhagic, meliputi airway, breathing, circulation, drugs, dan obstetric intervention maupun surgical intervention. Saya rasa sekian, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.